Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Priska Marshalla Devi dari program studi Psikologi Universitas Pembangunan Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai Planning, Instruction, and Technology pada dua subbab, yaitu Planning dan Teacher Center Lesson Planning. Yang pertama, ada Planning. Tujuan planning sendiri itu adalah menjelaskan apa saja yang terlibat dalam perencanaan kelas. Planning juga merupakan aspek penting untuk menjadi guru yang lebih kompeten. Ada instructional planning, yaitu seorang tenaga pendidik harus mampu mengembangkan atau membuat strategi pembelajaran yang sistematis dan terorganisir. Nah, menjadi seorang tenaga pendidik juga harus melakukan yang pertama, memahami dan merencanakan yang hendak untuk diajarkan. Yang kedua, standar pembelajaran yang direncanakan perlu diketahui dan dilakukan siswa hingga menguasai di akhir pembelajaran. Yang terakhir, perencanaan-perencanaan tersebut tidak membatasi apa yang akan dilakukan guru di dalam kelas terkait pembelajaran. Masih dalam subbab planning, instructional planning itu mempunyai strategi perencanaan yang akan diatur dalam 4 elemen. Yang pertama, sifat materi pembelajaran tersebut, lalu konteks pembelajaran, yang ketiga peserta didik, dan yang terakhir adalah peran guru. Salah satu peran strategi perencanaan yang efektif yang digunakan banyak guru adalah mapping backwards, yaitu mengatur planning pembelajaran yang diawali dengan kemampuan yang harus siswa capai di akhir pembelajaran. Lalu, yang berikutnya masih dalam subbab planning, yaitu time frames and planning, yaitu membuat planning pembelajaran dengan waktu yang sistematis dengan melibatkan apa dan kapan akan dilakukan, yang berfokus pada task and time. Menjadi seorang tenaga pendidik perlu memiliki perencanaan pembelajaran dengan waktu yang berbeda-beda, mulai dari perencanaan pembelajaran harian hingga perencanaan pembelajaran tahunan. Lalu, time frames and planning ini berfokus pada 4 bidang dalam pembuatan plan, yaitu ada tujuan, sumber informasi, form perencanaan, dan kriteria keefektifan dalam membuat planning. Lalu juga harus memperhatikan fleksibilitas saat kondisi dan situasi tertentu. Lalu juga sebagai seorang guru, kita harus bisa memantau atau menyusun kembali plan seiring dengan pembelajaran berlangsung untuk menyesuaikan dengan kurikulum pada sekolah masing-masing. Lalu kita masuk kepada subbab yang kedua, yaitu Teacher Center Lesson Planning and Instruction. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah mengidentifikasi bentuk penting dari pengajaran yang berpusat pada seorang guru. Ada 3 tools yang digunakan banyakkan para guru yang sangat berguna dalam perencanaan yang berpusat pada guru tersebut. Yang pertama ada behavioral objectives, yaitu perubahan yang diharapkan dari seorang tenaga pendidik kepada siswa dalam kemampuan pembelajarannya. Perubahan tersebut harus spesifik dan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada students behavior, yaitu berfokus pada apa yang akan dipelajari dan dilakukan oleh para siswa. Yang kedua ada conditions under which the behavior will occur, yang menyatakan bahwa bagaimana perilaku dan perilaku siswa akan diuji dan dievaluasi. Berikutnya ada performance kriteria, yaitu menentukan tingkat kinerja apa yang akan dapat diterima oleh seorang siswa. Berikutnya ada task analysis, yang berfokus pada pemecahan tugas yang kompleks agar siswa dapat mempelajari komponen-komponen dari bagian materi pembelajarannya. 3 langkah dasar. Yang pertama adalah menentukan kemampuan atau konsep apa yang diperlukan siswa untuk mempelajari tugasnya. Yang kedua, menentukan bahan-bahan yang diperlukan siswa dalam menjalankan tugas pembelajarannya. Di sini tuh dimaksudkan oleh tools atau alat-alat bahan-bahan yang dilakukan siswa dalam menjalankan tugasnya. Contohnya seperti pensil, penghapus, pulpen, penggaris, dan lain-lain.
Lalu yang berikutnya, membuat daftar seluruh komponen tugas yang harus dilakukan siswa. Jadi sebagai seorang guru, kita harus mempunyai plan atau mempunyai daftar list yang akan dilakukan oleh setiap siswa. Berikutnya ada instructional taxonomies, yaitu instructional taxonomies ini mengklasifikasikan tujuan pendidikan menjadi 3 domain. Yang pertama ada cognitive domain, the affective domain, dan yang terakhir the psychomotor domain. Berikutnya kita masuk kepada cognitive domain. Yang pertama adalah knowledge, memiliki kemampuan dan mengingat informasi. Jadi siswa diminta untuk mampu mengingat informasi yang telah mereka pelajari. Yang kedua ada comprehension, memahami serta dapat menjelaskan informasi. Setelah siswa dapat mengingat, siswa juga mampu menjelaskan informasi tersebut. Yang ketiga ada application, menggunakan pengetahuan untuk memecahkan masalah. Ketika siswa dapat menjelaskan informasi, siswa juga harus bisa dapat mengaplikasikan atau mengimplementasikan untuk memecahkan sebuah masalah atau sebuah soal. Yang keempat ada analisis, memecah informasi kompleks menjadi bagian kecil dan menghubungkannya satu sama lain. Yang kelima ada sintesis, menggabungkan dan membuat informasi baru. Yang keenam ada evaluation, membuat penilaian dan keputusan yang baik. Jadi siswa mampu untuk memberikan penilaian, mengkritik program yang telah dilakukan. Berikutnya ada the affective domain yang berfokus pada respon emosional siswa terhadap tugas. Yang pertama ada receiving, yaitu sadar terhadap lingkungannya. Tadi contohkan seperti seorang tamu yang akan menjelaskan dan membicarakan mengenai manfaat membaca. Jadi siswa diminta dan harus untuk dengan cermat memperhatikannya. Yang kedua ada responding, yaitu termotivasi untuk belajar dan menampilkan perilaku baru sebagai hasil dari suatu pengalaman. Maksudnya adalah siswa menjadi termotivasi untuk menjadi pembaca yang lebih baik lagi, terus sebagai hasil dari pembicara yang telah dijelaskan. Yang ketiga ada valuing, terlibat atau berkomitmen pada beberapa pengalaman. Jadi setelah tadi siswa mampu mendengarkan dengan cermat dan mampu termotivasi akan pembicaraan tersebut, siswa juga mampu untuk menghargai manfaat membaca sebagai keterampilan yang paling penting dalam pembelajaran. Yang keempat ada organizing, yaitu mengintegrasikan nilai baru ke dalam kumpulan nilai yang sudah ada dan memberikan prioritas yang tepat. Tujuannya siswa mampu untuk berpartisipasi dalam klub membaca atau dalam berpartisipasi untuk hal-hal kegiatan membaca lainnya. Yang kelima ada value characterizing, yaitu bertindak sesuai dengan nilai yang diperolehnya dan dapat berkomitmen dengan kuat. Tujuannya siswa akan menghargai manfaat membaca selama ajaran tahun yang mereka lakukan. Berikutnya ada the psychomotor domain, yaitu berfokus pada proses mental yang berikutnya ditunjukkan ke dalam bentuk gerak fisik. Yang pertama ada reflex movements, yaitu berespon secara sadar terhadap stimulus. Terus yang kedua ada basic fundamental, yaitu membuat gerakan dasar untuk tujuan tertentu. Yang ketiga perceptual abilities, menggunakan alat indera untuk mengarahkan keterampilannya. Jadi seperti dicontohkan oleh seorang siswa yang sedang memegang mikroskop untuk meneliti sesuatu dan menggunakannya dengan tepat. Lalu berikutnya ada physical abilities, yaitu mengembangkan keterampilan fisik dasar umum. Lebih berfokus kepada ketahanan, ketangkasan, fleksibilitas, dan kekuatan para siswa tersendiri. Dicontohkan seperti olahraga yang sering dilakukan oleh siswa. Yang kelima ada skill movements, yaitu melakukan keterampilan fisik yang lebih kompleks.
Jadi di sini siswa diminta untuk meningkatkan kemahirannya, seperti membuat sketsa gambar, melukis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah non-discursive behaviors, yaitu mengkomunikasikan perasaan dan emosi melalui tindakan tubuh. Lalu berikutnya ada 4 kategori dimensi pengetahuan. Yang pertama ada faktual, mengenal suatu disiplin ilmu untuk memecahkan masalah di dalamnya. Yang kedua ada konseptual, keterkaitan antara elemen-elemen dasar dalam struktur yang lebih besar yang memungkinkan mereka berfungsi bersama. Yang ketiga ada prosedural, bagaimana melakukan sesuatu, metode inquiry, dan kriteria penggunaan keterampilan. Pada prosedural ini, siswa diminta untuk terampil menggunakan alat tulis seperti melukis dengan cat air dan berteknik wawancara. Yang keempat ada metakognitif, pengetahuan tentang kognisi dan kesadaran kognisi individu. Berikutnya ada 6 kategori dalam dimensi proses kognitif. Yang pertama dari member, adalah mendapatkan kembali pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Seperti dicontohkan bahwa siswa dapat menjelaskan bagaimana serangkaian peristiwa pada sejarah tertentu. Yang kedua ada understand, mengkonstruksi makna dari instruksi yang meliputi menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasi, meringkas, menyimpulkan, membandingkan, serta menjelaskan. Yang ketiga ada apply, melakukan atau menggunakan prosedur dalam situasi tertentu. Dicontohkan, seperti siswa yang sedang mengerjakan soal fisika. Siswa harus mampu menentukan hukum apa dan rumus apa yang akan digunakan. Yang keempat ada analyze, yaitu memecahkan material menjadi bagian-bagian komponennya dan menentukan bagaimana bagian-bagian tersebut terhubung satu sama lain dengan struktur atau tujuan keseluruhan. Di sini dimaksudkan adalah siswa dapat membedakan antara soal-soal yang relevan dan tidak relevan dalam matematika. Yang kelima adalah evaluate, yaitu buat penilaian dan berdasarkan kriteria dan standar. Yang terakhir adalah create, yaitu kumpulan elemen untuk membentuk keseluruhan dan yang koheren atau fungsional, mengatur ulang elemen menjadi pola dan instruksi baru. Berikutnya, masih dalam subbab Teacher Centered Lesson Planning and Instruction, ada Direct Instruction, yaitu pendekatan teacher center ini yang dicirikan terlibatnya pengarahan dan kontrol oleh seorang guru. Ekspektasi yang tinggi untuk kemajuan siswa, pemanfaatan waktu secara maksimum oleh siswa untuk mengerjakan tugas-tugas akademiknya, dan upaya guru untuk meminimalkan pengaruh negatif. Pengajaran berfokus pada akademik, selain bukan akademik, kurang diperhatikan. Lalu, guru menetapkan standar kinerja yang tinggi dan mengharapkan siswa mencapai tingkat intelijensi yang dapat diterima oleh setiap guru. Tujuan penting direct instruction ini adalah memanfaatkan waktu secara maksimal dalam pembelajaran akademik siswa atau academic learning time. Berikutnya, pentingnya juga untuk menjaga fokus akademik dan menghindari pengaruh negatif dari pembelajaran-pembelajaran lainnya. Lalu berikutnya ada teacher-centered instructional strategies. Yang pertama ada orienting. Jadi, sebelum menjelaskan materi yang baru, guru harus membuat susunan kerja untuk mengarahkan siswa ke materi yang baru. Yang pertama, seorang guru dapat mengulas kegiatan hari sebelumnya. Yang kedua, seorang guru juga dapat mendiskusikan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga, memberikan instruksi yang jelas dan eksplisit tentang pekerjaan yang harus dilakukan siswa. Dan yang terakhir, guru memberikan gambaran mengenai materi pembelajaran pada hari ini.
Berikutnya ada advanced organizers, masuk ke dalam orienting, yaitu kegiatan dan teknik mengajar yang membentuk kerangka kerja dan mengarahkan siswa pada materi sebelum disajikan. Advanced organizer yang tadi terdiri dalam dua bentuk, yaitu expository advanced organizer dan comparative advanced organizer. Expository advanced organizer itu memberikan siswa pengetahuan baru yang akan mengarahkan mereka pada pelajaran yang akan datang. Yang kedua, comparative advanced organizer, bagaimana siswa dapat menghubungkan materi yang baru yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Berikutnya kita masuk kepada lecturing, explaining, and demonstrating, yaitu kegiatan guru yang umum dalam direct instruction approach. Tujuan yang dapat dicapai adalah yang pertama, menyajikan informasi dan memotivasi minat siswa terhadap suatu mata pelajaran. Yang kedua, memperkenalkan topik sebelum siswa membacanya sendiri atau memberikan instruksi dalam pengerjaan tugas. Yang ketiga, meringkas informasi setelah diskusi atau penyelidikan. Yang keempat, memberikan sudut pandang alternatif atau mengklarifikasi masalah dalam persiapan diskusi. Yang kelima, menjelaskan materi jika siswa mengalami kesulitan belajar sendiri. Jadi sebagai seorang guru, kita perlu memotivasikan minat siswa terhadap pelajaran, terus memperkenalkan topik, terus meringkas informasi topik yang telah diajarkan, terus memberikan sudut pandang setiap guru masing-masing mengenai permasalahan di topik tersebut, lalu menjelaskan materi kembali kepada siswa yang mungkin mengalami kesulitan dalam pembelajaran. Berikutnya ada question and discussing, yaitu guru harus menanggapi kebutuhan belajar setiap siswa sambil mempertahankan minat dan perhatian kelompok, mengajukan sejumlah besar pertanyaan, dan memantau tanggapan semua siswa adalah salah satu dari 4 praktik spesifik yang terkait dengan praktik siswa. Jadi, seorang guru harus perlu adanya tanya jawab atau berdiskusi dengan guru atau siswa lainnya. Berikutnya adalah mastery learning, yaitu satu konsep atau topik yang dipelajari secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke materi yang lebih sulit. Pendekatan ini melibatkan prosedur-prosedur di bawah ini, seperti tentukan tugas atau pembelajaran, terus mengembangkan tujuan instruksional yang tepat, lalu menetapkan standar penguasaan. Berikutnya, guru juga harus membagi materi menjadi unit pembelajaran yang selaras dengan tujuan instruksional. Lalu berikutnya, merencanakan instruksional untuk umpan balik korektif kepada siswa jika siswa gagal untuk menguasai materi. Nah, korektif atau perbaikan ini juga dapat berupa materi tambahan, bimbingan belajar, atau mungkin kelompok kecil. Lalu, seorang guru memberikan tes akhir yang dapat mengevaluasi apakah siswa menguasai materi tersebut. Ini yang biasa disebut ujian akhir. Berikutnya ada seat work. Mengacu pada praktik semua atau sebagian besar siswa yang diminta bekerja secara mandiri. Dilihat pada gambar yang telah disediakan, yaitu catatan-catatan yang harus guru dan siswa lakukan. Yang pertama, untuk seorang guru, yang harus dilakukan adalah mencatat apa yang sedang dilakukan oleh anggota kelas lainnya. Yang kedua, menjaga siswa tetap pada tugasnya. Yang ketiga adalah seorang guru mengetahui bagaimana langkah siswa untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang keempat, memilih atau membuat tugas yang jelas dan yang bermakna untuk siswa. Berikutnya adalah mencocokkan tugas-tugas dengan berbagai tingkat pencapaian siswa. Yang terakhir adalah mengumpulkan, mengoreksi, mencatat, dan mengembalikan tugas kepada siswanya.
Lalu yang harus dilakukan oleh seorang siswa adalah menyelesaikan sendiri pekerjaan yang ditugaskan, memahami bagaimana dan kapan meminta bantuan kepada guru, memahami norma untuk membantu teman, dan yang terakhir belajar bagaimana menjadi siswa yang efektif dalam mendapatkan bantuan dari teman sebaya. Lalu berikutnya ada homework atau pekerjaan rumah. Jadi homework ini adalah keputusan yang penting untuk melibatkan beberapa banyak dan beberapa jenis pekerjaan rumah yang seperti apa yang dapat diberikan kepada siswa. Dalam penelitian Cooper dan rekan-rekan pada tahun 2006 menyimpulkan bahwa penelitian secara keseluruhan menunjukkan ada pengaruh positif pekerjaan rumah terhadap prestasi siswa. Jadi, dalam pemberian pekerjaan rumah ini dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap prestasi para siswa juga. Ya, kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini adalah memiliki perencanaan yang terorganisir dan membuat tujuan instruksional dan juga meluangkan waktu untuk mengarahkan siswa kepada pelajaran. Lalu, sebagai seorang tenaga pendidik, juga harus mempunyai harapan yang tinggi untuk kemajuan siswa dan memastikan bahwa siswa memiliki waktu belajar yang memadai. Lalu menjadi seorang guru juga harus dapat menjelaskan, lalu mendemonstrasikan untuk memberikan manfaat pada aspek pembelajaran siswa. Juga dapat melibatkan siswa dalam pembelajaran dan mengembangkan keterampilannya, mengembangkan keterampilan bertanya yang baik, dan melibatkan mereka dalam diskusi kelas, misalnya dengan kelompok belajar mereka. Lalu juga meminta siswa untuk melakukan pekerjaan mandiri dan individu, atau melakukan pekerjaan alternatif lain untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu memberikan siswa homework atau pekerjaan rumah yang bermakna yang dapat meningkatkan prestasi siswa dan juga meningkatkan waktu belajar akademis mereka. Yang terakhir juga melibatkan orang tua dalam pembelajaran siswa. Sekian yang dapat saya sampaikan, presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi planning dan teacher center lesson planning. Akhir kata, saya mohon maaf apabila ada salah dalam menyebutkan atau dalam perbuatan saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.